Halo semua, perkenalkan nama saya Egidius Wirayuda dengan NIM 241010076 dari PKK 1 semester 1. Baik, pada hari ini saya akan membacakan hasil paper saya dari mata kuliah Pentateuk yang berjudul Exodus dan Makna Kebebasan, kajian intekstual dalam Pentateuk. Baik, Kitab Keluaran mengisahkan perjalanan bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir setelah hidup di sana selama 400 tahun. Konteks ini menggambarkan transisi mereka dari status sebagai budak menjadi umat yang dipilih Allah. Penindasan yang mereka alami mencerminkan ketidakadilan sosial yang mendalam, sebagaimana dicatat oleh Sarna bahwa perbudakan mereka adalah akibat dari ketakutan politik dan sosial yang dirasakan Firaun. Kitab ini tidak hanya menceritakan sejarah pembebasan bangsa Israel, tetapi juga memperkenalkan konsep kebebasan teologis. Michael Walzer menegaskan bahwa Keluaran adalah narasi transformatif yang menghubungkan kebebasan fisik dengan tanggung jawab moral kepada Allah. Musa adalah tokoh sentral dalam proses pembebasan ini. Panggilan Musa melalui semak yang menyala bisa dilihat dalam Keluaran bab 3 ayat 1-12, menunjukkan bagaimana Allah memilih pemimpin yang bersedia untuk mengarahkan umatnya keluar dari penindasan. Sarna menyatat bahwa Musa menjadi simbol kerjasama manusia dengan Allah untuk mencapai kebebasan. Kebebasan dalam kitab Keluaran lebih dari sekedar pembebasan fisik. Itu adalah pembebasan menuju kehidupan dalam perjanjian dengan Allah. Dekalogui atau 10 perintah Allah diberikan untuk membentuk komunitas yang hidup menurut standar Allah. Dalam konteks ini, kebebasan berarti kesetiaan kepada hukum ilahi, seperti yang dijelaskan oleh Hill dan Walton. Kitab Keluaran mengajarkan nilai kebebasan universal dan transformatif. Dalam dunia yang sering menghadapi penindasan dan ketidakadilan, narasi ini memberikan pengharapan bahwa kebebasan sejati hanya dapat ditemukan melalui hubungan yang benar dengan Allah. Baik, lanjut ke pembahasan. Perbudakan di Mesir sebagai simbol penindasan. Perbudakan bangsa Israel di Mesir menggambarkan kondisi umat manusia yang terikat oleh dosa. Dalam kitab Keluaran, bangsa Israel diperlukan secara kejam oleh Firaun yang mempergunakan mereka sebagai tenaga kerja paksa dan menekan kebebasan mereka. Penindasan ini melambangkan bagaimana dosa membelenggu hati dan kehidupan manusia, membuat mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang penuh kebebasan dan damai. Dalam konteks ini, Mesir menjadi simbol dari keadaan manusia yang diperbudak oleh dosa yang tidak hanya membatasi kebebasan fisik, tetapi juga menghalangi manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. God Question menekankan bahwa tindakan Allah melalui 10 tulah adalah bukti bahwa Allah berdaulat atas semua kuasa yang menindas. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa adalah gambaran dari pembebasan rohani yang lebih besar yang akan datang dalam perjanjian baru. Paulus menulis dalam Galatia bab 5 ayat 1 bahwa Kristus telah membebaskan kita supaya kita benar-benar merdeka. Yang mengungkapkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya kebebasan dari penjajahan fisik atau sosial, tapi kebebasan dari dosa dan kuasa jahat yang menguasai hidup manusia. Pembebasan Kristus di kayu salib membuka jalan bagi setiap orang untuk mengalami kebebasan rohani, di mana manusia dapat dipulihkan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, bebas dari belenggu dosa, dan memperoleh kehidupan yang penuh kasih, damai, dan kebenaran. Ini menunjukkan hubungan erat antara pembebasan fisik dan rohani yang digambarkan dalam kitab Keluaran. 10 tulah dan kuasa Allah.
Setiap tulah yang menimpa Mesir juga menunjukkan bahwa Allah bukan hanya sebagai Tuhan yang membawa pembebasan, tetapi juga sebagai Tuhan yang menegakkan keadilan. Tulah-tulah ini mengungkapkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Firaun dan bangsa Mesir yang menindas umat Israel tanpa belas kasihan. Dengan memberikan tulah yang semakin berat, Allah memberi kesempatan bagi Firaun untuk bertobat dan membebaskan bangsa Israel. Namun Firaun terus menolak. Penolakan ini bukan hanya menunjukkan kekerasan hati, tetapi juga bagaimana dosa, ketidaktaatan manusia, dan mengundang kehancuran. Sebaliknya, Allah menunjukkan bahwa kebebasan umatnya adalah prioritasnya, meskipun harus melalui proses yang penuh penderitaan dan pergumulan. Selain itu, 10 tulah juga mencerminkan pertempuran spiritual antara Allah Israel dan dewa-dewa Mesir yang dianggap memiliki kekuasaan atas berbagai aspek kehidupan. Setiap tulah menentang klaim dewa-dewa Mesir yang dipercaya memiliki pengaruh atas alam, kehidupan, dan bahkan kematian. Misalnya, tulah terhadap sungai Nil yang menjadi darah menyerang dewa Nil yang dipuja sebagai sumber kehidupan. Begitu pula dengan tulah belalang yang melanda ladang Mesir yang menggambarkan kekalahan dewa pertanian Mesir. Dengan demikian, 10 tulah bukan hanya sebuah serangan terhadap kekuatan politik Firaun, tetapi juga sebagai deklarasi bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang lebih besar dari segala ilah yang disembah oleh bangsa lain. Tulah terakhir yaitu kematian anak sulung, menandai pentingnya darah domba Paskah sebagai simbol keselamatan dalam teologi Kristen. Ini menunjukkan pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Pemberian hukum di Gunung Sinai. Setelah pembebasan dari perbudakan Mesir, bangsa Israel menerima hukum Allah di Gunung Sinai sebagai pedoman hidup yang baru. Pemberian 10 perintah Allah di Gunung Sinai juga memiliki dimensi relasional yang mendalam. Perintah-perintah ini mengatur hubungan bukan hanya antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antar sesama manusia. Dengan menekankan prinsip-prinsip seperti menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berdusta. 10 perintah Allah memanggil bangsa Israel untuk hidup dalam komunitas yang penuh dengan kasih, rasa hormat, dan keadilan. Dalam konteks ini, kebebasan yang diberikan Allah bukanlah kebebasan yang tidak terarah atau semena-mena, melainkan kebebasan yang terikat pada kebaikan bersama dan kehendak Tuhan. Selain itu, hukum yang diberikan di Gunung Sinai menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang datang dengan tanggung jawab. Kebebasan dari perbudakan Mesir hanya merupakan awal dari perjalanan panjang bangsa Israel untuk membangun identitas sebagai umat yang dipilih Allah. Hukum-hukum ini memberikan struktur bagi hidup mereka sebagai umat yang setia kepada Allah, sekaligus menjadi model bagi masyarakat lain yang juga mencari kehidupan yang berlandaskan prinsip moral yang benar. Dengan demikian, 10 perintah Allah bukan hanya sekedar kumpulan hukum, melainkan prinsip-prinsip yang menuntun bangsa Israel untuk hidup dalam kebebasan sejati yang dipenuhi dengan tujuan ilahi. Hill dan Walton menjelaskan bahwa hukum-hukum ini menciptakan tatanan yang memungkinkan umat hidup sebagai komunitas kudus. Hukum ini juga menegaskan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Simbolisme tabernakel dan kehadiran Allah. Tabernakel yang dibangun di padang gurun merupakan simbol kehadiran Allah yang nyata di tengah umat Israel. Dalam kitab Keluaran, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membangun tempat pertemuan yang suci yang disebut tabernakel sebagai tempat di mana Allah akan bersemayam di tengah-tengah mereka. Tabernakel ini bukan hanya sekedar sebuah struktur fisik, tapi menjadi tanda persekutuan yang mendalam antara Allah dan umatnya. Setiap elemen dalam tabernakel, mulai dari altar, ruang kudus, hingga tabut perjanjian,
memiliki makna yang menunjuk pada sikap kudus dan penyertaan Allah dalam kehidupan umatnya. Kehadiran Allah yang tinggal di tabernakel memberikan keyakinan bagi bangsa Israel bahwa meskipun mereka berada di tengah padang gurun yang keras, Allah selalu bersama mereka, memimpin, melindungi, dan memberi mereka petunjuk. Tabernakel menjadi simbol janji Allah untuk terus menyertai umatnya dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. De Vaux mencatat bahwa tabernakel menunjukkan penyertaan Allah dan pengampunan dosa melalui korban persembahan. Kehadiran Allah di tabernakel menjadi bayangan dari kehadiran Yesus Kristus sebagai Immanuel, atau bisa disebut Allah menyertai kita. Simbol ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai melalui hubungan dengan Allah. Kitab Keluaran mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan dari dosa dan perbudakan spiritual. Relevansi kebebasan dalam kehidupan modern sangat kuat karena manusia seringkali terjebak dalam berbagai bentuk perbudakan spiritual dan emosional, seperti ketergantungan pada materi, kekuasaan, atau kebiasaan buruk. Kitab Keluaran mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati tidak hanya terbatas pada pembebasan fisik, tetapi juga pembebasan dari belenggu dosa yang menahan jiwa. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan moral dan spiritual, banyak orang merasa terperangkap dalam kecemasan, ketamakan, dan kebohongan yang merusak kehidupan mereka. Seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, umat manusia diajak untuk mencari kebebasan yang lebih dalam melalui hubungan yang benar dengan Allah. Pembebasan ini datang melalui iman kepada Kristus yang membebaskan umatnya dari kuasa dosa dan memberikan kebebasan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan kedamaian sejati. Dengan mengikuti ajaran Kitab Keluaran, umat manusia dapat memahami bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuan ilahi, bebas dari dosa, dan hidup dalam kedamaian yang datang dari Allah. Dalam konteks modern, kebebasan ini mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih kepada sesama. Seperti bangsa Israel yang dipuji untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Manusia modern juga dipanggil untuk hidup dalam komunitas dan mencerminkan kasih Allah. Kesimpulannya, Kitab Keluaran mengajarkan bahwa kebebasan sejati yang diberikan oleh Allah tidak hanya mencakup kebebasan fisik dari penindasan, tetapi juga kebebasan rohani dari dosa dan perbudakan spiritual. Pembebasan bangsa dari perbudakan di Mesir adalah penggambaran konkret dari kebebasan ini, yang membawa mereka menuju kehidupan dalam perjanjian dengan Allah. 10 tulah yang menimpa Mesir, pemberian hukum di Gunung Sinai, serta simbolisme tabernakel menunjukkan bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam ketaatan kepada kehendak Allah, yang membawa umatnya untuk hidup dalam keadilan, kasih, dan kedamaian. Dalam konteks ini, kebebasan bukan hanya soal melepaskan diri dari penindasan fisik, tetapi juga hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, yang memberi tujuan dan arah yang lebih tinggi dalam kehidupan umatnya. Relevansi kebebasan yang diajarkan dalam Kitab Keluaran sangat kuat dalam kehidupan modern. Seiring dengan tantangan moral dan spiritual yang dihadapi oleh banyak orang, kebebasan sejati dapat ditemukan melalui hubungan yang benar dengan Allah, yang membebaskan umatnya dari segala bentuk belenggu, dosa, dan mengarahkannya pada kehidupan yang penuh dengan kasih, kebenaran, dan kedamaian. Kebebasan dalam Kitab Keluaran mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hidup dalam komunitas yang mencerminkan kasih Allah. Sebagai umat yang dipanggil untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, manusia modern diundang untuk mewujudkan kebebasan sejati yang membawa pembaruan hidup baik secara individu maupun dalam masyarakat. Nah, teman-teman, itulah tadi paper materi saya yang berjudul Exodus dan Makna Kebebasan, kajian intertekstual dalam Pentateuch. Sekian dari materi saya pada hari ini. Terima kasih.